Kamu loh dari pagi sampai sekarang belum makan loh. Makan dulu. Nanti pingsan loh. Iya. Masalahnya ya Allah. Mangan disit dah. Jangan nangis. Enggak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Samila Formosa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi kisah seorang TKW asal Indonesia yang baru bekerja selama 3 bulan, guys. Nah, beliau itu non ya, jadi belum pernah bekerja ke luar negeri sama sekali begitu. Nah, sesampai di Hong Kong, beliau ini mendapatkan majikan yang kurang baik ya. Bahkan baru bekerja selama 3 bulan saja, beliau sudah mendapatkan teguran atau bahkan denda beberapa kali. Dan dendanya itu nggak sedikit guys, sedangkan beliau ini masih potongan begitu ya. Dan di sini tuh tidak masuk akal ya, karena denda yang diberikan kepada si mbaknya ini tidak sesuai dengan harga barang yang dirusak guys ya. Jadi seperti halnya mbaknya ini katanya itu merusak sendok yang katanya memang sudah lama gitu dan sudah usang. Kemudian saat dicuci beliau itu tidak sengaja mematahkan sendok tersebut. Padahal sudah jelas-jelas sendok itu sudah lama dan bahkan sudah berkarat kata si mbaknya ya. Kemudian si mbaknya ini didenda tidak sesuai dengan harga sendok itu guys, tapi 300 Hongkong dolar. Kemudian katanya ada selimut ya, jadi selimut itu beliau cuci di mesin cuci. Kemudian bulu-bulunya itu berterbangan katanya mengotori lantai begitu guys. Oke, jadi si mbaknya kena denda lagi dan itu sebetulnya nggak masuk akal banget ya. Kemudian tidak sengaja beliau juga memecahkan entah mangkok atau gelas gitu ya. Dan beliau juga didenda lagi dengan nominal yang tidak sesuai dengan barang tersebut. Dan sebetulnya ini barang-barang yang sangat murah ya guys ya. Mungkin kita beli juga beberapa dolar saja. Namun ini sudah tidak masuk akal gitu. Denda yang diberikan itu tidak sesuai dengan harga barang tersebut, sehingga mbaknya itu merasa trauma gitu, takut banget kalau nanti sedikit-sedikit kena denda, sedikit-sedikit kena denda gitu ya, gimana dia akan mengumpulkan uang di tempat kerja tersebut. Akhirnya beliau ini berusaha untuk menelpon agensi gitu ya, minta solusi agar bisa pindah majikan begitu, tapi si agensi itu tidak ada respon sama sekali. Sehingga si mbaknya ini memutuskan dengan sangat terpaksa, si mbaknya itu memutuskan untuk notice ya, atau mengundurkan diri, dan beliau memilih untuk pulang ke Indonesia. Dan beliau mengatakan bahwasanya saya tidak menyesal pulang ke Indonesia karena saya sedikit trauma dengan mendapatkan majikan seperti ini, katanya begitu guys. Dan kemudian beliau ini memberanikan diri gitu ya untuk bilang sama si majikan bahwasanya beliau ini memilih untuk pulang ke Indonesia atau memilih untuk mengundurkan diri begitu. Dan si majikan memperbolehkan tapi dengan sedikit jengkel. Dan sekarang si mbaknya ini berada di luar rumah guys ya. Jadi di saat si majikan kerja, itu si mbaknya tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Ya akhirnya dengan sangat terpaksa mbaknya di luar dan belum makan sama sekali katanya. Dan alhamdulillah beliau ini ketemu dengan Cece Indonesia juga yang sangat baik hati dan memberinya makan. Bahkan saat diberi makan mbaknya itu menangis gitu. Menangis karena mungkin meratapi nasibnya yang seperti itu karena mendapatkan majikan yang kurang baik begitu guys. Dan sebetulnya banyak sekali teman-teman kita itu menyarankan si mbaknya untuk tidak pulang ke Indonesia, atau bisa ganti majikan gitu ya, atau pindah majikan. Namun sayang di sini agensinya itu tidak mau bantu guys. Bahkan saat si mbaknya mengadu dengan perlakuan si majikan itu, malah si agensi condong lebih memihak atau lebih membela majikannya gitu. Jadi mbaknya serba salah, tidak ada yang bisa membantu beliau gitu. Ya sudah, karena tidak ada jalan keluar, akhirnya ya sudahlah mbaknya dengan sangat terpaksa memilih untuk pulang ke Indonesia. Mungkin nanti proses awal lagi atau bagaimana saya kurang tahu ya guys. Ya kita doakan buat si mbaknya ya, semoga saja mbaknya nanti proses pulangnya bisa berjalan dengan lancar selama sampai ke rumah. Dan jikalau mungkin nanti akan
proses lagi ya dari awal. Semoga saja nanti bisa mendapatkan majikan yang lebih baik, amin amin ya robbal alamin. Namun tadi saat ditanya sama si mbaknya yang membantu atau menolongnya, katanya beliau sedikit trauma gitu untuk bekerja ke luar negeri. Ya pokoknya doanya yang terbaik buat beliau ya guys, dan ini juga bisa kita jadikan pelajaran khususnya nih bagi teman-teman yang masih berada di PT ya, yang sedang menunggu majikan, bahwasanya bekerja di luar negeri itu tidak semua mendapatkan majikan yang baik. Ada beberapa teman-teman kita itu mendapatkan majikan yang kurang baik, yang tidak beruntung gitu. Ada yang majikannya baik tapi pekerjaannya sangat berat, begitupun sebaliknya. Dan ini juga bisa kita jadikan pelajaran, bisa kita ambil pelajaran dari sini ya guys, bahwasanya kerja dimanapun itu ya nasib-nasiban begitu guys. Dan berita ini atau video ini juga sempat menuai banyak sekali komentar dari para netizen ya guys. Nah berikut adalah komentar-komentarnya.